Sekar dan Hasanah. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Helda Nawati dan di sini saya bersama dengan salah satu pengajar SMP IT Kordon Hasanah yaitu Ustazah Susi Kumala Dewi. Beliau ini merupakan seorang pengajar yang luar biasa di SMP IT Kordon Hasanah. Kayak hari ini kita akan berbincang-bincang nih terkait tips agar tetap semangat selama berpuasa bersama dengan Ustazah Susi. Oke Ustazah, adakah alasan nih kenapa Ustazah mau membahas tentang tips selama berpuasa agar tetap semangat nih? Oke, terima kasih Ustazah Helda. Kenapa saya mengangkat tips agar tetap semangat dalam berpuasa ya? Karena pengalaman saya dalam bekerja, kita full mengajar dari pagi sampai sore. Apalagi anak-anak ya, belajar, mereka menerima ilmu dari pagi juga sampai setelah selesai sholat asar. Jadi ada beberapa hal yang harus saya berikan tips lah, ala-ala tips, walaupun nggak terlalu bombastis banget ya, tapi mengena ke anak-anak dan ya rekan sejawat tipsnya ya begitu. Baik, jadi apa aja nih tips-tipsnya Ustazah yang bisa Ustazah berikan kepada kami semua? Oke, tips yang pertama ya, pertama itu kita harus niatkan dulu, niat kita itu adalah ibadah. Kalau kita bekerja, niatnya ibadah, otomatis puasa yang kita lakukan pun akan ikhlas. Ya, jadi berjalannya waktu sambil kita bekerja, apapun yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu tidak akan terasa karena niat kita itu tadi sudah pertama itu sudah niatnya aku ibadah. Baik, jadi pertama-tama kita harus niatkan dulu ya segala hal itu apapun ya yang kita Betul lakukan dalam sekali. kehidupan sehari-hari itu ibadah ataupun bukan rutinitas kita lah itu harus diniatkan sebagai suatu ibadah. Ibadah, Iya. pokoknya niatkan aja dulu apapun yang kita lakukan tuh harus ada niat. Jadi balik lagi nih ke konteksnya ke selama kita berpuasa. Jadi apapun yang kita lakukan tuh harus Ada niat. diniatkan sebagai ibadah. Oke, apalagi kita sedang berpuasa, kita juga bekerja, ya, agar tetap semangat, Betul sekali. diniatkan sebagai ibadah. Itu ya poinnya ya Yang Ustaz, pertama ya. itu niatnya dulu. Oke, niat kan. Selanjutnya, tips apa nih? Selain niat tadi ya, ya, selain Ustazah, niat. Oke, kalau sudah kita niatkan, artinya sudah ada dalam diri kita sudah niatnya, oh kita ibadah berpuasa. Nah, kan ada lagi nih syarat-syarat kita berpuasa apa sih yang harus kita lakukan agar puasa kita itu juga lancar. Ya, tidak hanya niat saja. Jadi yang kedua itu yaitu kita saat makan sahur. Ya, saat makan sahur kadang sebenarnya sunnah ya kita diperbolehkan sahur dan juga diperbolehkan untuk tidak sahur. Tapi alangkah baiknya kita bersahur dulu untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena ada asupan-asupan yang harus kita terima di dalam tubuh kita. Ya, kalau sahur kita itu menu makanannya itu sembarang, otomatis reaksi di dalam tubuh kita pun tidak akan bekerja sama dengan baik. Ya, jadi ada menu dan porsi makan saat sahur yang memang harus kita optimalkan. Yang pertama itu menu sahurnya itu harus ada sayur, lauk pauk ya. Tapi jangan juga karena harus ada lauknya goreng semua. Jangan. Paling tidak ya lauknya ya rebus-rebusan lah gitu. Yang Ya, sehat, yang sehat, sehat. Jangan yang berminyak, apalagi yang mengandung kolesterol tinggi. Takutnya di pagi hari itu kita akan terjadi kontraksi di dalam tubuh ya. Karena ada beberapa menu makan yang sembarangan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, benar sekali Ustazah. Apalagi seperti kata Ustazah tadi yang berminyak, berarti kita harus mengurangi yang berminyak ya. Sebenarnya kalau tradisi kita ya ala-ala di Indonesia itu kalau nggak ada makanan berminyak itu nggak afdol. Iya benar, Betul tidak kan? afdol, ya. Iya. Apalagi Karena- kalau yang berminyak ini mudah disajikan, tinggal goreng. praktis. Praktis. Kita mencari hal yang praktis biasanya Iya, seperti benar. itu, apalagi kita bekerja ya. Iya. Jadi cari yang praktis. Tapi kalau bisa dalam bulan Ramadan ini dalam 1 bulan lah kita Jaga. khususkan lah untuk menu makan kita tuh yang
yang sehat-sehat aja lah. Apalagi kita bekerja harus Betul punya sekali. asupan yang cukup lah di dalam tubuh. Yang bergizi lah. Berpuasa, bekerja. Yang berkualitas. Iya. Berarti ada catatan menu ya, sayur dan lauknya harus yang sehat. Iya, itu saat sahur. Nah, selain pola makan nih, apalagi nih tipsnya agar tetap semangat selama berpuasa? Ya, tadi kan sudah niat, sudah kita bersahur dengan menu yang sehat. Ada lagi yang perlu kita ingat, yaitu pola tidur, pola jam tidur kita. Ya, kebiasaan kalau kita tidak bulan puasa ya Ustazah ya, bulan Ramadan itu ada begadang-begadangnya karena mungkin ada yang dikerjakan. Tapi kalau sudah di bulan puasa, usahakan setelah kita sholat taraweh itu istirahatkanlah, karena kita akan bangun kembali untuk sholat hajat, sholat tahajud, kemudian kita bersahur. Nah, di situ pola tidur kita yang benar-benar harus berkualitas agar tubuh kita pun saat dia menerima makanan setelah selesai kan berbuka puasa nih tarawih, dia istirahat juga. Otomatis saat sahur dia juga akan menerima asupan yang pas. Jadi di pagi harinya sampai sore harinya itu pembagian energinya itu akan tertata. Iya begitu. Jadi jam tidurnya tuh memang harus, ya kita kalau pola tidur umumnya itu 8 jam. Itu sangat-sangat diwajibkan untuk kita tidur selama 8 jam. Tapi karena kita bulan Ramadan memang ada sekitar 6 jam atau 7 jam. Tuh. Jangan kurang lah dari 6 jam. Jadi kita selama bulan puasa nih tidak disarankan untuk begadang ya. Kalau misalnya tidak ada pekerjaan atau uzur yang memang urgent untuk dikerjakan, sebaiknya jam 10 maksimal ya untuk kita Sudah tidur. Oke. Karena Tubuh selanjutnya kita akan ini kan ya, akan sahur, bangunnya pagi subuh. Apalagi sebelum sahur nanti kita sholat dulu ya, sholat tahajud, Takutnya kalau kebiasaan kita tidur malam, oke, tidak apa-apa. Tapi takutnya itu tidak akan terjadi tidak melakukan sahur karena masih ngantuk tadi, keadaan mengantuk. Ya sudah, yang penting niatkan tadi, niat berpuasa besok. Ternyata tanpa sahur itu sebenarnya boleh, tapi kasihan tubuh kita, asupan tubuh kita. Makanya nanti di pagi hari tubuh kita akan terasa lemas, malas. Jadi ujung-ujungnya karena berpuasa jadi malas bekerja. Ya itu tadi, padahal asupan gizi kita kurang, tidur kita kurang. Makanya alasannya saya nggak bekerja karena lagi berpuasa, lemas, malas. Tuh. Kita menghindarilah itu, jangan sampai ada kemalasan yang terjadi saat berpuasa. Berarti kita selama berpuasa itu banyaklah hal-hal yang harus kita jaga agar tetap produktif ya Ustazah. Betul sekali. Nah yang terakhir, apa nih yang bisa Ustazah berikan tips agar tetap semangat kita dalam berpuasa? Ini poin penting ya, mau itu dari niat, mau itu dari kita sahur, mau itu kita jaga pola tidur, menjaga tubuh, tapi yang poin paling penting itu adalah ibadahnya. Ya, percuma kita sudah melakukan tadi dari poin 1 niat, kedua makan sahur, jaga pola tidur, ternyata sholat kita tinggalkan, itu sama saja bohong ya. Karena untuk ibadah sendiri, ibadah wajibnya kita perlu melakukan karena wajib tadi 5 waktu. Tapi alangkah baiknya juga ada sholat sunnah yang kita laksanakan. Ya, kayak seperti sholat duha di pagi hari, kemudian ada sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ya, itu kita selingi-selingi aja sebagai penyegaran tubuh sebenarnya. Kenapa? Karena anak-anak itu biasanya berlama-lama saat berwudu. Katanya segar Ustazah. Padahal hitungannya mereka suka main air kan karena lagi berpuasa nih, menyegarkan. Jadi sebenarnya berwudu ya selinganlah, ambil kesujukannya dari air wudu tadi karena kita melakukan sholat sunnah. Gitu. Oke. Wah bermanfaat sekali nih infonya ya yang diberikan oleh Ustazah Susi tadi. Nah dari sini kita bisa mengontrol hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selama berpuasa agar kita tetap semangat dan juga tubuh kita fit. Ya, agar kita bisa melakukan hal-hal ya produktif lah selama berpuasa agar tidak malas-malasan. Tidak ada alasan ya Ustazah
Jangan sampai jadi alasan bahwa kita tuh malas karena berpuasa. Gitu. Kita hilangkan. Terima kasih Ustazah Susi sudah Sama-sama, menemani Ustazah. kami di sini di Terima kasih podcast juga, hari Ustazah ini. Helda. Iya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Iya, sama-sama Ustazah Helda juga jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun kita Betul. bekerja. Tuh, semangat intinya Iya. semangat, Balik lagi semangat. kayak tadi balik lagi kita harus niatkan ya Ya, semuanya. ingat, untuk pokoknya ibadah. niatkan semuanya untuk ibadah. Pasti lancar. Karena semua hal itu berawal dari niat. Niat. Oke, terima kasih Ustazah Susi sudah menemani kita di podcast hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu pantengin episode lain di podcast Kardan Hasanah. Dan selalu ingat ya untuk tetap belajar dengan semangat dan berbagi ilmu sampai kapanpun itu. Terima kasih ya Ustazah Susi. Terima kasih kembali, tetap Ustazah. semangat dan Sama-sama. juga jalankan ibadah dengan lancar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast